Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, saya minta tanggapan dari Pak Agung sebagai Ketua PBSI. Saya kutip statement Anda bahkan menyatakan ini salah satu cara untuk membuat Indonesia tidak bisa menjadi juara dengan membuat tim Indonesia tidak bisa bertanding. Ya, saya sekarang. Ya, silakan Pak Agung. Pertama, penting untuk dipahami bahwa kami mendapatkan informasi itu tadi pagi, ya. Dan kemudian dari informasi itu kita langsung melakukan komunikasi secara intensif dengan Menteri Luar Negeri. Itu kurang lebih sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan beliau langsung menghubungi duta besarnya di London, duta besar Republik Indonesia di London. Duta besar melakukan sejumlah komunikasi juga dan kemudian melakukan juga berbagai upaya untuk pertama mendapatkan informasi, karena informasinya ini kan simpang siur tentang apa sebenarnya yang menjadi alasan dipaksa mundurnya tim Indonesia dari All England ini. Nah, makin lama informasi ini makin tidak jelas, jadi makin kemudian nampak bahwasanya ada perlakuan yang tidak baik, ya, perlakuan yang tidak fair. Oleh karena itu yang pertama yang ingin kami sampaikan, kami di sini terus berjuang dari pagi, bukan saja saya pikir juga termasuk Pak Menteri Pemuda dan Olahraga pun berjuang untuk mengatasi masalah ini. Tetapi yang pertama, seperti juga teman-teman yang ditugaskan ke sana, kami menyatakan kekecewaan yang sangat mendalam atas dipaksa mundurnya tim Indonesia dari All England. Nah, kemudian yang kedua, terlepas kemudian apakah ini dinyatakan sebagai tindakan diskriminatif atau tidak, kami perlu menyampaikan fakta-faktanya. Fakta-faktanya yang pertama adalah seluruh anggota tim yang berangkat, baik pelatih maupun official, itu seluruhnya telah dilakukan vaksinasi 2 kali, 2 dosis. Dan kemudian bukan hanya itu, kemudian dilakukanlah PCR test tadi sudah disampaikan sebelum dan setelah berangkat dan keduanya negatif. Kita patuh sekali dengan ketentuan dan protokol kesehatan tersebut. Nah, pada saat yang sama kemudian ada ketidakadilan, yaitu ada atlet lain, ada 7 negara, kami catat di sini ada 7 negara dalam hal ini yang mengkonfirmasi 7 pemain, pelatih staf dari 3 negara, Denmark, India, dan Thailand, dinyatakan positif pada tes swab PCR pertama. Dan kemudian bukan kemudian mereka didiskriminasi, maksudnya didiskualifikasi, tetapi mereka malah kemudian diberikan kesempatan. Dan saya baru tahu malam ini, metode tes yang dilakukan adalah serampangan seperti ini. Mereka tes sendiri yang kita tidak dapat yakini hasilnya, tidak dapat yakini akurasi dan sebagainya. Di sisi lain kita yang negatif, hanya karena sebuah informasi. Dan informasinya pun tidak pernah kami dapatkan secara jelas. Apa sebenarnya yang terjadi? Dinyatakan ada kontak, bagaimana cerita ada kontak dengan orang di dalam pesawat? Orang kan tidak berkontak, orang kan duduk masing-masing. Begitu masuk anak-anak itu langsung turun, mereka tidak melakukan kontak dengan siapapun. Tetapi mereka sudah dites sebelum dan sesudah dan sebelumnya sudah divaksinasi. Jadi mereka sehat. Dan mereka juga bukan carrier. Jadi lengkap sudah. Jadi itu 2 hal yang penting. Kemudian kami juga menyesalkan kepada mereka yang tadi diindikasi negatif, kemudian justru diberikan kesempatan untuk dilakukan tes ulang. Oke. Kami menyesalkan juga bahwasanya tadinya kan ada juga dari Turki yang sepesawat dengan kami. Tadinya kan tidak ada masalah. Setelah masalah ini berkembang besar, akhirnya Turki pun ternyata didiskualifikasi. Nah, kami menyesalkan, kami tidak ingin mendiskualifikasi Turki. Indonesia tidak dalam posisi mau mendiskualifikasi pemain yang manapun. Kami ingin bertanding. Baik. Kami ingin bertanding. Kami ingin diberikan kesempatan untuk bertanding. Kami sehat, memenuhi segala persyaratan, dan kami bertanding. Dan ini adalah tindakan yang diskriminatif. Oke, saya catat statement Anda ini adalah tindakan diskriminatif.